Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Halo Sagazen, balik lagi di podcast Sakuler episode Saga Talk. Nah, kali ini nih, di Saga Talk kali ini kalian bertemu dengan host-host nih yang biasanya kita di belakang layar nih. Bener banget, Sa. Jadi kalian pasti belum kenal. Jadi perkenalan dulu, nama aku Kalisha dan aku biasa dipanggil Caca. Dan aku Radya. Nah, seperti biasa nih kalau kita udah masuk ke Saga Talk, artinya kita akan bertemu sama Satria Ganesha yang keren banget. Betul, siapa sih Ji gestar kita kali ini? Nah, boleh nih perkenalan dulu, Kak. Siapa dulu? Mungkin kamu dari kamu. Iya, udah. Ya, perkenalkan saya Muhammad Nafis Hidayatullah, bisa dipanggil Nafis. Saya dari kelas 12-8. Halo semua, kenalin nama aku Ardi Saputra, biasa dipanggil Ardi. Aku dari kelas 12-10. Oke. Tepuk tangan. Nah, kali ini kita bersama kakak-kakak yang telah mengikuti OSN 2024 nih. Ini dari tadi nih guys, dari semenjak Kak Nafis dan Kak Ardi masuk ruangan itu rasanya wangi banget. Wangi kepintaran guys. Gila. Semoga kita ketularan deh Ji ya. Amin Kayaknya ya. abis ini aku jadi nomor 1 di kelas. Amin. Nah, kali ini dengan gestar kita kakak keren ini, kita mau ngapain sih Ji? Kita bakal tanya-tanya dong. Tanya-tanya yang banyak lah. Nah, kita masuk pertanyaan pertama. Motivasi kakak ikut OSN ini dan apa sih yang membuat kakak tertarik sama bidang yang kakak tekuni ini? Kalau motivasi saya ikut OSN itu mungkin lebih ke melanjutkan dari SMP. Karena di SMP itu kan juga ada OSN, di SD juga ada kan. Di SMP itu saya dulu ikut OSN yang bidang IPA. Tapi bidang IPA itu kan sekarang kan dipisah, kan jadi biologi sama fisika sama kimia. Tapi dulu itu semuanya digabung. Jadi IPA aja Ya, gitu ya? IPA aja. Dan pas SMP itu saya yang bidang biologinya tuh bener-bener bisa. Sedangkan bidang yang fisika itu kayak saya bener-bener aduh ini gimana gitu. Dan setelah tahu-tahu masuk SMA 3, terus ada kelas olimpiade, wah saya daftar aja nih biologi. Soalnya kan bisanya itu. Biologi bisa ya? Iya. Dan akhirnya stay karena suka sih. Berarti Kak Nafis ini di OSN bidang biologi? Biologi. Oke. Kalau Kak Ari gimana Kak? Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama alasannya kayak Nafis. Jadi selain aku ngelanjutin kalau aku dari SD mungkin, tapi aku gak sampai tingkat nasional, even provinsi juga enggak. Dia sampai kota aja dan bidangnya tuh matematika waktu itu. Terus SMP aku sempat hiatus, gak tau kenapa ya, ada something Hiatus nih. Hiatus dulu ya, ada Dilanjutin hiatusnya ya. Olim. Terus nah di SMA ini sama alasan kayak Nafis, karena udah difasilitasi oleh kelas yang namanya kelas olimpiade, jadi encourage aku lebih buat nekunin bidang ini gitu. Bidang apa tuh Kak? Bidang ekonomi. Aku bidang Ekonomi. Berarti ini dulu sekelas ya berdua Iya, ya? kelas 10 kita Oke. sekelas. Terus kan kakak ini kan ikut OSN itu kan banyak nih perjalanannya, tingkatan stagesnya kan banyak banget. Persiapan apa aja sih yang kakak-kakak ini lakukan sebelum mengikuti Olimpiade Sains Nasional? Kalau dari aku persiapannya pasti panjang ya, karena dan pasti banyak kayak Lika-liku. sakit, terus Aduh. sedih, nangis, Wah, bahagia berat. sekaligus. Apalagi sampai kayak harus yang dikorbanin tuh ada, karena aku belajar ekonomi juga ada yang namanya tuh opportunity cost. Jadi if you want to get something you have to sacrifice another. Jadi kayak kalau Catet, kamu guys. mau pengen ngeraih sesuatu maka harus ada yang dikorbanin. Nah, dikorbanin tuh banyak, mulai dari waktu main, terus waktu buat senang-senang, terus sama pelajaran sekolah juga karena harus balance Fokus ke kan. satu Iya, pelajaran. benar. Terus juga aku harus ngorbanin jam tidur karena biasanya waktu aku awal-awal masih kenal ekonomi dan ngejar pelajaran ekonomi dan materi olimpiade itu, aku bisa belajar mungkin sampai jam 1 sampai jam 2 gitu paling lama ya kalau emang lagi mood-moodnya. Jadi kayak belajar 8 sampai 12 jam itu harus dijabanin sih, mau nggak mau. 12 jam? Iya benar. Itu kita tidur sih Ji. Jam segini. Ini ngorbanin tidur loh. Ngorbanin waktu tidur. Kalau Kak Nafis gimana? Ya kurang lebih sama sih, kan memang kalau belajar OSN itu bener-bener berat kan. Soalnya kita bersaing nggak cuma di sekolah, nggak cuma di kota, nggak cuma di provinsi, tapi di seluruh Indonesia. Satu negara Iya, ya? satu negara.
Dan itu tuh kita memang bener-bener anggap aja kayak lomba lari mengejar materi kan. Dan ya itu banyak yang dikorbanin, kayak seperti yang Ardi tadi omongin, ngorbanin jam tidur, waktu main, itu yang paling parah sih kayak. Kalian bayangin ngelihat teman-teman kalian pada main semua keluar, sedangkan kalian di rumah sendiri ngeliatin buku Belajar. seharian. Nah, itu kan enggak Tapi seru. waktu pacaran aman kan? Oh, kalau gitu. Ya, Balance lah. balance. Harus ada balance ya. Tetap main kok. Tetap main. Tapi banyak belajarnya. Iya, lebih banyak belajar. Ya waktu lomba aja sih. Kalau misal kayak habis OSP atau tingkat kota atau tingkat provinsi sekolah udah selesai nih. Atau tingkatannya udah selesai, ya udah kayak pasti ada breaknya dong, pasti ada Iya. healingnya, nggak selamanya 24 jam Healing belajar. dulu Healing ya. dulu, Betul. harus. Kemana kak healingnya kak? Apa? Kemana healingnya? Ya macam-macam, mungkin main Jalan-jalan. Ke sama pulau. orang spesial juga Pulau. mungkin ya. Pulau Bisa. Kapuk. Oh ya tidur. Kirain naik The best gunung. healing ever sih. Ke Naik Bali. gunung. Enggak ya? Paling susah sih Cak kalau buat aku ngorbanin waktu main. Wah, Nah, itu memang. PR-nya itu. PR sih. Nah, tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kompetisi dan bagaimana cara mengatasinya? Itu gimana sih kak? Kalau bagiku itu kan dari OSN sekolah sampai OSN tingkat provinsi itu kan jenis soalnya kan benar salah. Jadi cuman ya satu jenis saja lah. Tapi pas di OSN itu ada yang namanya praktikum. Nah, Apa itu, itu termasuk tantangan yang susah. Soalnya kita bener-bener harus praktek. Misal kita harus praktek ngelihat bakteri di mikroskop terus dihitung jumlah bakterinya tuh ada Oh, ada berapa. prakteknya ya berarti? Ada prakteknya Di kalau- lab gitu ya kak? Iya, di lab. Dan kita tuh bener-bener cuma dikasih kertas isinya instruksi sama satu kertas lagi isinya soal, dan itu kita bener-bener udah dibiarin aja, dan kita harus nyari tahu cara ngelakuin itunya sendiri, praktikumnya sendiri, dan cara jawab soalnya sendiri. Dan itu merupakan tantangan yang sangat berat. Dan cara ngatasinnya tuh ya lebih ke melakukan pelatihan. Tapi sekali lagi kalau pelatihan yang praktikum itu harus offline kan. Ya, secara betul. offline. Waktu Dan lagi ya itu. Iya, itu Waktu makan lagi. waktu sama makan Uang. biaya. Wah, Itu yang itu paling parah dia. itu biaya. Itu khusus biologi. Iya, khusus biologi. Kalau ekonomi prakteknya ngapain? Nah kurang lebih sama, cuma mungkin dari OSK tingkat kota sama provinsi atau tingkat sekolah yang jadi tantangan adalah satu konsistensi, karena kan cuma satu babak sama kayak ngerjain soal aja ya. Jadi kayak kamu harus betah baca buku. Aku sih tipe yang buku sama pelatihan, tapi mungkin di tahun kedua aku bisa suka baca buku karena aku lebih suka ekspor sendiri. Tapi berbeda, itu udah beda banget kalau udah di nasional, karena itu juga ngelatih mental kamu, tantangan mental kamu, karena di sana tuh ada 3 babak. Yang pertama babak economics, itu tes tulis tentang bidang ekonomi, terus financial literacy, itu literasi keuangan, dan yang ketiga tuh business case. Sebenarnya yang seru itu business case ini, karena ini kan kita belum lakuin selama OSK maupun OSP. Jadi kayak kita nanti dibentuk tim random dari satu Indonesia berseratus itu, satu tim 5 orang, dan kita diberi kasus bisnis dan kamu harus menyelesaikan inovasi atau solusi apa yang bisa menjadi jawaban dari masalah Problem tersebut, dan solving ya berarti? nyelesainya dalam 1 malam. Jadi hari kedua setelah kedatangan itu kita technical meeting, lalu dibagi soalnya, soal business case, dan harus diselesain dalam 1 malam karena besoknya udah presentasi. Jadi waktu itu bener gak ada yang tidur sampai jam 3 ngerjain PPT. Waduh. Jam 7-nya udah 3. harus presentasi. Nggak tidur. Gila. Selama ini kan kita ngiranya pasti OSN nih, Olimpiade Sains tuh pasti cuman tertulis Ngerjain aja doang ya. pilihan ganda atau kenapa, ternyata di luar itu banyak nih guys. Ada business case tadi, ada praktikum juga. Menurutku ini susah banget sih Cak. Apalagi Konsistensi Iya. juga sih, Ji. orang-orang kayak aku nih kayaknya susah banget. Ngantuk ya, ngatasinnya. Ji? Ngantuk. Ngantuk dia guys. Nah selanjutnya kan tadi banyak nih macam-macam tipe soal, macam-macam tipe hal-hal yang harus dilalui selama OSN ini. Strategi dari awal semenjak Kak Ardi dan Kak Nafis tuh persiapan buat OSN tuh apa sih Kak, biar kayak gue mau pakai strategi ini nih biar bisa nyampe nasional. Strategiku sih selain berdoa ya, karena berdoa kan Woi. wajib. Satu bener yang tadi udah aku sebutin itu konsistensi, karena kayak percuma kamu belajar
hari ini 8 jam tapi besok sama 1 minggu 30 menit doang per hari. Jadi mending gini kayak 3 jam tapi rutin 3 jam minggu ini, terus minggu depan oke, komitmen jadi 5 jam, minggu depan berapa jam lagi gitu. Jadi konsistensi, Bertahap tapi konsisten. bener. Terus mental juga sih, apalagi kalau udah nasional, karena kalian kan bakal ketemu anak-anak dari provinsi lain yang notabene-nya misal kalau kalian ketemu anak-anak dari SMA Penabur, BPK Wah. Penabur, terus SMA Semesta atau sekolah yang emang pamor OSN-nya tuh jauh lebih jago dan mereka mungkin udah kelihatan banget nih Inggrisnya. Wah, kan mereka international school ya, jadi cus ngomongnya. Jadi kayak kita harus berani mental di situ dan tanemin ke diri kamu kalau bukan karena mereka gue harus berhenti gitu aja dong. Kayak justru oke. malah gue harus lebih kerja keras daripada mereka gitu. Keren Keren. banget, Cak, sumpah, Cak. Kalau Kak Nafis? Ya sama lah, tapi saya mau nambahin satu lagi, dan itu kita tuh kan kalau mau belajar tuh perlu motivasi. Nah, kita tuh harus mastiin kalau motivasinya tuh tetap ada. Jadi kita harus menghindari yang namanya burnout kan. Kalau kita belajar kayak katanya Ardi itu tadi 8 jam, anggap aja 8 jam tiap hari, itu kan lama-kelamaan kalian ngerasa capek Stres sih. banget. Dan itu bakal stres, dan setelah stres tuh ya gimana? Depresi kan ya. Betul. Dan Nangis. itu kalian bakal bener-bener mau buka buku tuh nggak mood mau, ya, nggak mood banget. Dan kita tuh harus bener-bener jaga mood kita. Dan kalau kita memang bener-bener, ini bagiku sendiri ya, mungkin ada orang lain yang nggak tipenya kayak gini, tapi bagiku itu kalau memang lagi nggak mood belajar, itu mending ditahan dulu dan nunggu pas bener-bener kayak oke, aku udah mau belajar materi ini, udah buka buku. Tapi kalau memang bener-bener aduh kok kayaknya belajar sekarang kok kayak aduh kayak nggak enak gitu loh, waktunya Capek, capek, moodnya, bad apalagi mood. pulang sekolah gitu kan. Nah, itu bener-bener harus dijaga sih motivasi dan mood Setuju sih, mood. Karena Karena penting sekali. bayangin aja kalian misal habis berantem atau ada masalah di sekolah, ya mending nggak usah belajar aja, nggak usah ngelakuin pekerjaan kalian, mending tidur. Take your Daripada- time Take dulu your daripada time. ya. hasil yang Betul. kalian kerjain itu nggak maksimal Berarti gitu. nggak boleh dipaksa juga nih guys kalau kalian mau belajar. Strategi baru, Cak. Tapi jangan kebanyakan tidur juga nih. Ya, Oke, boleh, boleh. ada batasnya. Ada batas. Ada batasnya. Nah, kalau ikut lomba ini kan butuh banget dukungan nih, Kak. Nah, seberapa besar dukungan dari keluarga, guru, teman-teman dalam perjalanan ini hingga akhirnya bisa meraih medali di OSN? Sebenarnya kalau dukungan yang kita perlukan dari mereka itu yang paling penting itu doa. Jadi kita harus minta doa, minta restu. Anggap aja minta restu dah. Buat mengikuti OSN bisa dapat medali dan lain-lain gitu. Dan kalau orang tua kan lebih ke ya mendukung kayak dibikinin makan. Ya gitulah, dukungannya ya ada, bagus dukungannya. Kalau dari guru-guru itu ucapan semangat, terus ada apa lagi ya? Kalau dari teman-teman tuh ya setiap hari kan kayak ada semangat gitu. Kalau selain teman, Yang lebih dari teman ada nggak? lebih dari Pasti teman. ada. Kalau Nafis ada sih. Waduh. ada sih ya. Ya gitu dah. Tadi ada juga. Ada lebih spesial tuh ada pasti, tapi Oh. friendship core itu ada. Jadi kayak selain orang tua tuh menurut aku ya pastikan doa, apalagi doa ibu ya. Jangan lupa, biasanya aku kalau mau lomba biasanya pamit kayak mau telepon dulu, terus ya cium kaki ibu, cium tangan ibu gitu, minta Waduh. doa restu biar Terharu kayak apa nih. yang kalian kerjakan itu ada tangan-tangan surga gitu. Dan selain itu juga I think probably your friendship core affects your journey, right? Karena kayak di mana kalian bergaul, di mana menurut aku kayak teman sekitar kalian itu adalah tempat paling suportif yang kalian harus punya di sekolah. Kayak misal, wah ini ada lomba, dia lagi olim ini nih, jadi kayak yang lainnya support. Wah jangan kayak Jangan malah jangan dijatuhkan patah ya. semangat ya, jangan saling menjatuhkan juga gitu. Kayak wah kamu bidangnya sama-sama aku, wah aku gatekeep nih, aku gak bagi-bagi materi gitu, jangan sampai gitu. Justru malah kalian harus bareng-bareng, ada Mendorong. lomba ini bagi, kejar bareng dan menang bareng, itu lebih keren sih menurut aku. Oke, nih
dari yang aku udah tangkap nih dari beberapa pertanyaan tadi, menurutku Kak Ardi dan Kak Nafis tuh adalah pemuda-pemudi keren nih, yang makasih. setelah membanggakan nama sekolah iya, nama kota iya, nama provinsi juga iya, karena udah sampai nasional loh ini. Nah, sebagai anak-anak berprestasi nih, bagaimana pandangan kakak-kakak tentang peran anak muda Indonesia dalam membangun Indonesia di masa depan? Terutama kan sekarang udah ada yang namanya tuh Indonesia Emas tahun 2045. Tuh gimana tuh Kak? Buat generasi zaman sekarang menurutku dia nggak cuma berperan, kalau kita mungkin opininya berperan penting gitu aja, justru malah kita bukan cuma peran tapi kita emang yang bakal menjadi. Jadi bukan calon-calon yang menggantikan, tapi memang kita adalah tangan-tangan yang bakal take over negara ini This gitu whole loh. country Jadi ya. semua kesuksesan nanti di 2045 gagal atau enggaknya itu di tangan kita. So jadi kayak make sure kalian melakukan apa yang terbaik di bidangnya masing-masing. Betul tuh, betul. Ada tambahan? Betul, udah betul. Udah betul. Udah betul. Tepuk tangan dulu, kita tepuk tangan dulu. Ini setelah banyak pertanyaan, bagaimana Panji? Sudah terinspirasi? Aku jujur banget nih, speechless banget. Aku dari tadi diem tuh kayak keren banget, sumpah. Baru kali ini aku denger dari kakak-kakak OSN ini strategi terus dan lain-lain yang tadi kita bicarain ya. Speechless banget. Iya, aku berterima kasih sekali sama Kak Nafis dan juga Kak Ardi yang sudah mau membagi sama kita semua di sini, sama Sagazan juga yang lagi ada di rumah. Nah, Panji ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah sih cukup. Udah. Tapi sebelum kita tutup nih Kak, kita punya jargon nih Kak. Jargon. Wih, Gimana gimana tuh, tuh? gimana tuh? Podcastakuler. Seru. Nih, diajarin. Coba Panji. Semoga podcastakuler beyond spektakuler. Wih, Wih. keren banget. Coba kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Semoga podcastakuler beyond spektakuler. Yeay. Terakhir, Makasih. ada nggak Satu, 1-2 dua kata kesan dan pesan Kak Ari dan Kak Nafis udah datang ke Podcastakuler? Mungkin lebih ke pesan bagi adik-adik kelas yang ingin ikut OSN di bidang apa aja. Kalian itu harus mulai dari sekarang, apalagi kalau kalian kelas 10 atau bahkan kalau kalian masih SMP dan rencana ikut OSN di SMA, itu kalian harus bener-bener mulai dari titik dimana kalian berada sekarang dan mulai mengejar mimpi kalian itu, yaitu kalau ya terserah sih mimpinya mau apa, tapi dalam hal ini OSN kalian harus mulai belajar dan kalian bener-bener harus menggapai medali. Wih. Dari Kalau Kak dari Kak Ardi? Ardi? Kalau aku dari kesannya dulu buat podcast ini 2 kata, mantap betul. Wah, Mantap betul. Apalagi Mantul. sih anak SMA punya waktu buat bikin podcast Oh, sekeren ini yes. loh, kayak sekolah mana lagi coba sebutin. Biasanya kan podcastnya di manage guru gitu ya. Ini Iya, langsung muridnya cuy gitu. Jadi kalian bakal punya banyak cerita dari liputan-liputan podcast ini gitu loh. Hamin Bisa. berapa sumatif? Ah iya. Iya, pasti. Kita Hamin 4 nih, Hamin kita mau 4 sumatif guys. Kayaknya cuma di Semoga doang sih. Wah, Yes. keren. Semoga spektakuler. Segitu aja episode Sagato kali ini bareng kakak-kakak pemenang Olimpiade Sains Nasional. Terima kasih buat semua Sagazan yang udah lihat di rumah. Aku dan Panji izin pamit. Bye bye. See you on the Bye-bye. next See you episode. guys.